Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk semuanya. Gimana kabar kalian? Lagi pada ngapain nih? Kaisam itu baru bisa ngoceh ya guys ya sama kalian. Ayo kita doakan dulu teman kita yang di rumah sakit. Tadi tuh ada teman kita yang perutnya itu keracunan katanya guys. Jadi dia harus diopnam ya guys ya, harus diopnam di rumah sakit. Ya semoga segera sehat. Besok juga yang mungkin dapat jadwal appointment ketemu dokter, semoga Allah lancarkan ya guys ya. Sehat-sehat ya guys ya. Harus semangat lagi teman Kaisam yang mungkin masih kena Covid juga. Ayo semangat lagi. Buat teman kita yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur ya guys ya. Yang masih bergelut dengan rentenir jangan lupa berdoa terus ya guys ya. Sholawat kalau misalkan hati kalian gelisah, sholawatan terus nggak apa-apa. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan yang mau saya pengen notis aja, jangan ya guys ya. Mumpung di sini kalian proses ulang lagi itu susah, percaya deh. Kalau kalian sudah nyampe Indonesia, sudah merasakan kekurangan uang lagi ya, masa kita harus memulai nol lagi, harus masuk PT lagi, kan itu adalah buang-buang waktu ya. Kenapa kita nggak berjuang aja di sini sampai di termination ya guys ya, atau di interminute? Karena banyak juga teman-teman kita yang masih pengen bekerja tapi malah di interminute. Nah kalian masih dipertahankan majikan, jadikan ini sebagai latihan mental ya guys ya. Kerja di luar negeri itu ya memang harus kayak gitu ya. Semangat. Oke, hari ini Kaisam mau bahas apa sih? Tadi itu ada yang chat Kaisam, tahu nggak hari ini kakek saya menyebalkan? Kenapa? Iya Kaisam, dia itu baca berita. Tahu-tahu saya disindir Kaisam. Kenapa? Katanya ini nih kamu nih nggak kayak Cece yang ada di berita katanya. Kenapa Cece yang di berita? Iya Kaisam, katanya nih Cece yang di berita ini mendapatkan penghargaan dari itu asalnya dari Indonesia loh Kaisam. Saya kepo Kaisam, hadiahnya apa? Kalian kepo hadiahnya? Ayo, ya ampun. Oke. Jadi berita apa sih yang lagi diberitakan hari ini? Ya alhamdulillah ini adalah kabar yang bagus ya guys untuk kita. Nah kita bahas nih. Pada dasarnya guys, orang Hong Kong ini sangat bergantung sekali dengan pekerja migran. Kalian sepakat nggak? Majikan kalian itu bergantung banget nggak sama kalian? Ya kalau kayak Kaisam sih dulu ya, majikan Kaisam sebelum ke London itu bergantung banget sama Kaisam guys. Dari sarapan, dari cuci mobil, semuanya itu bergantung sama Kaisam. Nah makanya nih, karena majikan itu bergantung, jadi Kaisam ini memiliki ya pemikiran positif yang nggak mungkin juga di termination gitu. Jadi makanya kayak Tisam itu kerja ya ikhlas aja gitu, maksudnya ya jalani aja gitu. Jadi selama kalian itu bekerja di sini, hindarkan tuh guys rasa ketakutan kalian kalau dipecat. Gini ya guys ya, berpikirnya tuh kayak gini, kalau Allah masih mengizinkan kamu bekerja lebih lama, apapun ucapan majikan ya nggak usah didengerin gitu. Iya, serahin aja sama Allah. Kalau kita masih kerjanya panjang gitu, langgeng, ya jalani gitu ya. Jadi jangan karena kita takut di termination, jadi makanya kalian kerjanya itu kikuk-kikuk ya guys ya. Iya, jadi udah hilangkan ketakutan di termination. Kalaupun kamu di termination, ya udah mungkin itu jalan yang terbaik, mungkin itu bukan majikan yang baik, cari lagi, move on. Oke, Kaisam mau cek aja, cepet Kaisam. Oke. Jadi hari ini guys, di lembaga Caritas ya, ini adalah layanan untuk lansia. Jadi memiliki program atau penghargaan nih kepada domestic helper ya, atau CC yang menemani lansia-lansia ini dalam kesehariannya. Jadi nih didaftarin nih sama majikannya nih di Caritas ini ikut lomba untuk mendapatkan penghargaan. Nah salah satunya ini adalah pekerja migran asal Indonesia. Ya kita harus ikut bangga ya guys ya, dan kita juga harus ikut memberikan selamat kepada Mbak Ernia. Ini adalah salah satu pekerja migran yang mendapatkan penghargaan dari 250 kandidat pekerja migran yang diusulkan majikannya sebagai CC terbaik katanya guys. Wih, kira-kira kalian terbaik nggak? Wis Kaisam, saya mah nggak perlu penghargaan, yang penting saya makannya kenyang. Masya Allah ya guys ya. Oke guys, jadi kita sedikit bercerita ya tentang kisahnya Mbak Ernia. Si Mbak Ernia ini didaftarkan majikannya tuh. Nah dia ini menjaga lansia yang udah janda. Nah jadi Mbak Ernia ini bekerja dengan Nyonya Wong. Ini kan neneknya ini namanya Nyonya Wong. Dia ini janda anak satu. Nah termasuknya Mbak Ernia ini menemani setiap harinya. Nah tahun lalu si Miss Wong ini atau Nyonya Wong ini masih punya suami, tapi alhamdulillah sudah meninggal tahun lalu. Nah saat tahun lalu si Miss Wong ini hancur hatinya ya guys ya. Ya karena selama ini tuh Mbak Ernia tuh menemani bolak-balik ke rumah sakit jenguk suaminya sampai pada akhirnya meninggal. Si Miss Wong ini Nyonya Wong ini ngerasa patah hati ya guys ya, kehilangan harapan setelah suaminya meninggal. Nah karena kehadirannya Mbak Ernia nih yang bekerja dengan dia ini sudah 5 tahun ya guys ya, dia ini merasa terhibur adanya Mbak Ernia. Ini asal Indonesia ya guys ya. Aduh, iya ya guys ya. Iya kalau kita bekerja pakai hati tuh menyentuh gitu ya, apalagi lansia ya. Ya ini termasuknya neneknya ini Tengwa ya guys ya, atau nurut nih sama Mbak Ernia. Jadi si Nyonya Wong ini backgroundnya ini memiliki penyakit diabetes. Nah semenjak ada Mbak Ernia, semua pengobatannya, semua cara memberikan obat ini Mbak Ernia ini menghandle dengan baik, seolah-olah si Nyonya Wong ini sudah dianggap
orang tuanya sendiri, ibunya sendiri ya guys ya. Dan si Nyonya Wong juga menganggap Mbak Ernia ini sebagai putrinya sendiri guys, jadi nggak dibeda-bedain tuh sama putrinya ya guys ya. Bahkan kalimat si Mbak Ernia ini berkesan banget di Miss Wong ini. Nah, Nyonya Wong ini umurnya 87 tahun ya guys ya, ya seyayanya Kaisam lah, masih bisa jalan pelan ya guys ya, dengan perawakan rambut yang putih. Nah, si Mbak Ernia ini ngomong, ya udahlah Nek, kan kakek itu udah tua katanya, ya sudah, udah waktunya nggak ada. Nah, tenang aja, kamu sama saya ini bisa menghadapi kesulitan bersama. Nah, dari sini nih Mrs. Wong ini memiliki kekuatan nih kalau Mbak Ernia ini ya memang sayang gitu sama Nyonya Wong. Jadi akhirnya dari penghiburannya, ya mungkin si Mbak Ernia, apakah mungkin Mbak Ernia main TikTok sehingga neneknya terhibur? Oh, kayak Sam itu mengadi-adi lah, ya zaman sekarang deh mungkin aja menghibur neneknya dengan TikTok ya. Ya tapi sih perawakan Mbak Ernia ini kayaknya sih bukan orang yang nggak neko-neko ya guys ya. Ini kayaknya tipikal-tipikal orang yang nurut juga sih Mbak Ernia ini ya kan, nggak kayak teman kita yang itu yang bergajulan. Ya dari fotonya sih ya ini nih Mbak Ernia ya. Jadi dia ini ya lemah lembut lah. Jadi intinya benar-benar bekerja tuh sebagai asisten rumah tangga tuh ya nggak neko-neko gitu ya guys ya. Ya makanya nih Mbak Ernia ini menjadi salah satu penerima penghargaan CC terbaik dari Indonesia cuy. Aduh, kalian pengen nggak? Ya makanya kalian nurut ya sama majikan. Nah, itu adalah kisah teman kita yang mendapatkan penghargaan. Ya, congratulations ya Mbak Ernia, Kaisam bangga, ikut bangga, dan teman-teman Kaisam juga bangga. Terima kasih sudah membawa nama baik Indonesia, nama baik pekerja migran, bahwa pekerja migran itu ya, apalagi dari Indonesia tuh sebenarnya pada dasarnya sayang-sayang ya guys ya sama majikannya. Bener apa bener? Bener Kaisam. Saya saking sayangnya, uang belanja saya tambahin. Saya saking sayangnya sama nenek saya Kaisam. Nenek saya beli roti nggak boleh saya makan, saya beli roti malah habis. Ada nggak kira-kira yang kayak gitu? Ada banyak kayak gitu ya guys ya. Iya. Nah, bukan hanya Mbak Ernia aja, dari Filipina juga ada. Jadi 250 pekerja migran itu berbeda-beda ya guys ya. Ada Indonesia, ada Filipina. Nah, itu adalah kegiatan caritas ya guys ya. Nah, hadiahnya apa? Nah, yang Kaisam itu baca, ini cuma dikasih makan malam bersama ya guys ya, sebagai penghargaan. Ya otomatis sertifikat dapat lah guys pastinya ya. Ya mungkin dapat lesi juga, ya nggak usah kepo isinya berapa ya. Oke. Ada juga kisah nih dimana sekarang ini pekerja migran ini lagi dibaik-baikin nih guys. Kira-kira mau ada apa ini pekerja migran lagi dibaik-baikin ya guys ya? Kemarin itu lagi dihujat-hujat. Nah, ini juga ada salah satu nih artis ya guys ya, Jessica Xuan. Nah, ini adalah salah satu artis Hong Kong dimana dia ini punya cece dari Filipina. Nah, dia ini ditinggal cecenya cuti 3 minggu guys. Jadi cecenya itu pulang ke Filipina, dia ini mengasuh ada kucing, ada ikan ya guys ya, terus binatang-binatang peliharaan lainnya. Nah, si artis ini nggak mempekerjakan pekerja part time gitu guys. Jadi dia ini saat cecenya dia pulang, jadi dia ini menghandle pekerjaan rumah tangga sendiri. Ya namanya juga artis ya guys ya, semua kukunya medicure ya kan. Makanya dia ini tidak terbiasa, sehingga ikannya ini pada mati cuy. Ikan di akuariumnya itu pada mati, 10 ekor ikan ini mati. Nah, makanya nih di salah satu wawancara si artis ini mengatakan bahwa saya itu berarti harus menghargai cece saya, pekerja migran, asisten rumah tangga saya, karena tanpa mereka saya tuh nggak bisa melakukan apa-apa. Ini artis loh cuy yang ngomong ya. Nah, majikan kalian kapan nih ngomong nih berterima kasih sama kita? Mudah-mudahan aja Kaisam besok. Amin. Jadi nih, si artis ini ngomong nih di media sosial bahwa saya ini ternyata saya baru menyadari membutuhkan pekerja migran saat mereka itu pergi gitu guys. Nah, ini nih, ayo kita bahas. Nah kan, akhirnya kan sebenarnya ya guys ya, pada dasarnya orang Hong Kong ini sangat bergantung sama pekerja migran. Yakin deh, coba bayangin ya, kalau misalkan yang punya anak atau yang punya orang tua ya guys ya, pada pergi nih, ibaratnya caw nih cecenya, apakah nggak jomplang guys? Sedangkan mereka harus bekerja ya kan. Berarti kalau misalkan dua-duanya bekerja, singsang sama dadanya bekerja, otomatis yang jaga anaknya siapa? Ya kan, yang jaga orang tuanya siapa? Sedangkan di Pantai Jompo mahal cuy. Asal kalian tahu aja, Pantai Jompo ya guys ya, itu bayar untuk nempatin di sana ini 2 kali lipat, 3 kali lipat gaji dari kita. Sebenarnya gaji kita ini murah ya guys ya, tapi mereka itu lebay kalau setiap gajian itu dicicil. Udah tahu ya, maminya itu ibaratnya setruk sebelah yang harus ganti pempes, tapi dia itu tidak menghargai kita untuk bayar gaji secara normal ya kan. Ini kan yang bikin mereka sengsara sendiri ya. Harusnya kalau misalkan dia mau mendapatkan kerja yang profesional, ya harusnya dia juga harus mengerti gitu ya guys ya. Ya gajilah tepat waktu ya mudah-mudahan dari sini majikan-majikan kita pada sadar ya guys ya. Iya, kalau nggak sadar gimana Kaisam? Ya terus aja berdoa, dan kalian juga terus aja bekerja secara profesional. Nanti juga mereka itu akan ngerasa sendiri, akan bergantung sendiri, akan takut kehilangan kamu sendiri.
Tapi ini juga tidak jaminan ya guys ya. Banyak juga majikan di luar yang udah diikuti bertahun-tahun malah menyebalkan. Ya banyak itu. Kenapa? Ya karena bosan ya guys ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, ya udah. Kalau kamu sudah merasa bahwa majikan kamu itu kayaknya sudah menyepelekan, pergi cari majikan baru dan tinggallah di mana majikan itu membutuhkan kamu, ya. Jadi, kamu harus menempatkan di mana kamu dibutuhkan gitu. Ya kan? Kalau kita sudah tidak dibutuhkan dengan majikan ini, walaupun bertahun-tahun, jangan baper makanya. Pergi. Nggak apa-apa. Iya kan, dengan profesional kerja lagi. Oke, mungkin itu berita yang hari ini kayak sama mau bahas dengan kamu. Gimana nih? Nah, posisi majikan kamu nih sekarang gimana? Sayang sama kamu atau enggak? Ya, kan berdoa semoga majikan-majikan kita sayang ya guys ya. Amin. Gimana? Kira-kira majikan kamu gimana? Maafan atau enggak? Tulis ya di kolom komentar. See you next video guys. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang